Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya kabarnya baik, sehat, dan gembira ya. Pada hari Sabtu ini kita sudah masuki tema 3, subtema 3, pembelajaran 6. Ya, di pembelajaran 6 ini apa yang kita akan pelajari ya? Ya, untuk informasi anak-anak jangan lupa belajar ya, sebentar lagi akan ada penilaian tengah semester ya. Ingat jangan bermain ya. Kita lanjut ke slide yang pertama. Di situ ada gambar ya. Terus, apakah kamu masih ingat cara bermain kasti? Pastinya anak-anak juga sudah pernah bermain kasti. Ya, cara-caranya pasti sudah pernah melihat ya. Andaikan saja kita bisa tatap muka penuh, ya pasti akan mencoba permainan kasti ya. Ayo kita berlatih kembali ya. Nah, di situ kita akan melihat penjelasan tentang permainan kasti ya. Ya pasti sudah pernah juga gitu ya. Apakah kamu masih ingat cara bermain kasti? Hari ini kamu dan teman-temanmu akan mempraktikkan kembali permainan kasti. Semakin sering berlatih tentunya akan membuat kamu semakin terampil dalam bermain. Sebelum bermain, diskusikan kembali secara berpasangan bagaimana cara memainkan permainan tersebut. Kemudian, diskusikan strategi yang akan kamu terapkan agar dapat melakukan permainan dengan baik secara berkelompok dan memenangkan pertandingan ya. Pastinya ya, bermain kasti kita harus solid ya, harus kerjasama tim yang kuat ya, agar bisa memenangkan sebuah permainan ya. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Ya, itu tidak ya. Sekarang saatnya kamu bermain kasti. Perhatikan instruksi yang diberikan oleh gurumu. Karena kita belum bisa olahraga ya bersama di sekolah, maka kita tidak praktik bermain kasti, tetapi membayangkan saja andaikan bermain kasti apa yang akan bisa kita lakukan ya, seperti berlari ya, fokus, melempar, terus memukul bola agar jauh ya, seperti itu. Kita hanya membayangkan andaikan saja bisa bermain kasti. Setelah selesai bermain kasti, diskusikan bagaimana kamu melaksanakan permainan hari ini dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa yang sudah kamu lakukan dengan baik ya? Apa yang masih belum dapat kamu lakukan dengan baik tuh ya. Itu anak-anak ya, itu tidak dikerjakan dulu ya. Kita lanjut pada slide berikutnya. Apa rencana agar lebih terampil dalam bermain kasti? Pastinya kita setidaknya harus bisa
lari dengan cepat, lincah ya, seperti itu. Nah, sebelumnya kamu telah menulis laporan tentang hasil wawancara. Ayo presentasikan laporan tersebut dalam kelompok. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Sebelum kamu telah menulis laporan tentang hasil wawancara yang telah kamu lakukan, sekarang kamu akan mempresentasikan laporan yang telah kamu tulis dalam kelompok. Sebelum kamu melakukan presentasi, diskusikan dengan temanmu apa saja yang harus dipenuhi agar presentasi berhasil dengan baik. Tuliskan hasil diskusi pada kelompok berikut tidak ya. Presentasikan laporan yang telah kamu tulis setelah mendiskusikan dengan guru apa saja yang perlu diperhatikan ketika melakukan presentasi. Untuk yang kemarin kamu telah membuat diagram flyer tentang mencintai lingkungan pada pertemuan sebelumnya. Ayo ceritakan isi diagram tersebut. Ya pastinya anak-anak sudah mengerjakan diagram flyer ya yang mencintai lingkungan kemarin ya. Kita lanjut ke halaman 129. Sebelumnya kamu telah menuliskan pada diagram flyer tentang mencintai lingkungan. Pada diagram tersebut kamu menuliskan contoh sikap mencintai lingkungan. Bukan contoh sikap mencintai lingkungan. Ciri-ciri perilaku yang mencintai lingkungan, kesimpulan. Diagram flyer tersebut ke dalam kelompokmu. Kamu dan teman dalam satu kelompok dapat menanyakan berbagai pertanyaan pada teman yang bercerita untuk menjawab rasa ingin tahumu. Ya pastinya semua bisa mengerjakan tentang sikap mencintai lingkungan dan bukan contoh sikap yang mencintai lingkungan ya. Ya, ini ayo renungkan ya. Kemudian kerjasama dengan orang tuanya tidak, langsung kita lanjut ke halaman selanjutnya tentang evaluasi. Ya, untuk ini kamu kerjakan ya. Untuk ditulis soalnya ya, sebutkan ciri-ciri pertanyaan yang baik untuk wawancara. Ya, berikan contohnya juga. Ciri-cirinya yang seperti apa kemarin ada diagram ya. Itu contohnya apa, kamu beri kasih contoh ya. Kemudian 2, sikap dan keterampilan apa saja yang diperlukan ketika melakukan wawancara. Kamu tuliskan ya. Soal ketiga, mengapa kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan ya, jelaskan ya. Itu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan ya. 4, apa hak dan kewajiban kita terhadap hewan ya, jelaskan ya. 5, apa saja yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan langka ya. Dibuat apa melestarikan hewan langka itu seperti apa ya. Ya, pokoknya kamu bisa menggali lebih jauh tentang cara melestarikan hewan langka ya. Soal ke-6, kelompokkan hewan-hewan yang kamu ketahui tentang atau berdasarkan karakteristik tempat hidupnya ya. Kemarin ada yang di darat atau yang di mana itu kamu jelaskan ya. Itu kelompokkan ya. Kemudian soal ke-7, taksirlah hasil perkalian dan pembagian pecahan berikut. A.
4 1/4 kali 3 3/4. Saya kasih contoh yang A. 4-nya tetap, 1/4 itu mendekati 0, berarti ya 0, berarti 4 tetap 4 kali 3. 3 3/4, 3/4 itu hampir mendekati 1, hampir mendekati 4/4 sama dengan 1, berarti 3 tambah 1. Yang A berarti 4 kali 4 sama dengan titik-titik. Tuh. Juga begitu dengan B, kamu juga harus menaksir dulu. 3 4/5 kali 1 1/6 sama dengan, kemudian C 5 4/5 dibagi 3 1/6. Untuk yang D 10 1/8 dibagi 4 5/6. Perhatikan tabel perolehan hasil tangkapan ikan nelayan berikut setelah ditimbang ya. Kamu ya, Pak Usman, namanya Pak Usman, perhatikannya itu Pak Usman 13,9 kg. Pak Asep 22,2 kg. Pak Rohma 25,4 ya. Taksir perhatikan yang diperoleh Pak Usman dan Pak Asep jika digabungkan ya. Kamu naksir. Tadi dekat ke berapa kamu taksir. Kemudian nomor 9, taksirlah perhatikan yang diperoleh Pak Asep dan Pak Rohma jika digabungkan. Setelah itu taksirlah berat seluruh ikan ya. 11. Taksir selisih berat ikan Pak Rohmat dan Pak Usman. Selisih itu dikurangi ya. Setelah itu taksir selisih berat ikan Pak Rohmat dan Pak Asep. Kalau selisih itu dikurangi ya. 13. Taksir selisih berat ikan Pak Usman dan Pak Asep ya. Itu kamu taksir selisihnya berat ikan Pak Usman dan Pak Asep. Seperti kemarin selisih itu dikurangi ya anak-anak, bisa diperhatikan ya. Tuh ya, untuk pembelajaran 6 ini anak-anak dari akhir dari tema 3, subtema 3 ya. Kami harap untuk yang belum mengerjakan tugas segera mengerjakan ya anak-anak, karena sebentar lagi akan PTS ya. Akan PTS, penilaian tengah semester. Kami harap anak segera mengumpulkan tugas-tugas yang belum dikerjakan ya. Ya, kali ini sampai sini dulu anak-anak. Mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan, kesulitan bisa bertanya pada Pak Edu ya. Tuh ya anak-anak, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak ya. Nah, ya itu dulu anak-anak ya, tetap sehat, semangat belajar. Anak-anakku semua hebat ya. Semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai ya, bisa tercapai cita-citanya, bisa menggapai cita-citanya. Jangan lupa untuk selalu berdoa, mendoakan kedua orang tua, patuh kepada orang tua ya anak-anak ya. Pesan dari Pak Edu,
hormati kedua orang tua, patuhi apa yang diperintahkan kedua orang tua ya anaknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.